сказала девушка. То, что ему девушка сказала, это нам не важно. Если он хотел меня увидеть, вот я здесь. Добро пожаловать. Hanya dalam hitungan hari, rematch yang paling kita tunggu-tunggu akan kita saksikan. UFC 320, sang juara Magomed Ankalaev kembali menghadapi musuh bebuyutannya, Alex Poatan Ferreira. Pertarungan UFC T-Mobile Arena Las Vegas ini bukan sekedar perebutan gelar, tetapi puncak dari konflik yang meledak minggu ini. Dari tuduhan pengecut, pengakuan 40% kekuatan, hingga yang paling viral, adu mulut yang harus menggunakan Google Translate. Untuk memahami betapa panasnya konflik ini, kita harus mundur ke pertarungan pertama di UFC 313. If you absolutely dominate Alex in this fight, do you think you'll send him back working in the tire shop? Я думаю, мы это увидим. Мы все понимаем, у этих шамов нету никаких шансов. И мы скажем. Permusuhan ini bermula dari hal yang sangat profesional. Saat konferensi pers UFC 313, seorang reporter Rusia bertanya kepada Ankalaev, "Jika mendominasi Alex, apakah Anda pikir ia akan kembali bekerja di bengkel?" Tentu pernyataan ini sangat sensitif, mengingat masa lalu Ferreira yang sangat begitu sulit. Ankalaev yang saat itu menjadi penantang membalas dengan mengatakan, keputusan untuk kembali sepenuhnya ke bengkel ban ada di tangan Ferreira. Ejekan ini terutama melalui tim Ankalaev menciptakan dendam yang mendalam bagi Poatan. Ferreira merasa harga dirinya dilecehkan. Ferreira melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Ankalaev hanya seorang pengecut yang mau bersembunyi dan takut bertemu dengannya. Awalnya, Ferreira mengunggah video yang menuduh Ankalaev bersembunyi karena tidak ingin bertemu dengannya saat acara UFC PI. Ferreira bahkan sesumbar ia ingin menampar Ankalaev jika mereka bertemu. Tuduhan ini langsung memancing amarah Ankalaev. Alih-alih menghindar, Ankalaev langsung mendatangi Alex Ferreira. Namun karena perbedaan bahasa, momen ini berubah menjadi chaos yang canggung namun intens, di mana kedua petarung harus menggunakan aplikasi Google Translate di ponsel mereka untuk beradu argumen. Ankalaev mengatakan Ferreira sebagai pembohong dan secara terbuka menyatakannya, "Saya sudah kehilangan rasa hormat pada Alex Ferreira karena ia berani berbohong mengatakan saya sembunyi." Di saat Ankalaev mendesak untuk menyelesaikan perselisihan mereka di oktagon, banyak fans yang mengejek Ferreira karena terlihat pucat dan diam di tempat. Tidak sesuai dengan yang ia ucapkan akan menampar Ankalaev jika bertemu. Sebelum Ankalaev meninggalkan Alex Ferreira, ia memberikan pesan yang jelas dengan mengatakan, "No Chama, berhentilah banyak omong kosong." Ia berjanji akan menghancurkan Ferreira pada tanggal 14 Oktober. Hal yang membuat Ankalaev semakin panas, Ferreira tidak hanya melontarkan trash talk tentang pengecut. Ia juga melontarkan alasan terbesar atas kekalahannya di UFC 313 saat pertarungan pertama. Dalam wawancaranya, Ferreira secara resmi mengakui bahwa ia hanya bertarung dengan 40% kemampuannya saat pertemuan pertama. Ini adalah klaim yang besar, menempatkan tekanan yang luar biasa pada rematch ini. Ferreira menambahkan, "Meskipun saya hanya 50% di rematch ini, 10% itu akan membuat perbedaan besar dan tidak akan meninggalkan keraguan bahwa ia akan mampu meng-KO Ankalaev." Ia sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Di UFC 313, ia terlalu pasif karena ketakutan akan takedown Ankalaev. Dan untuk persiapannya saat ini, di rekaman latihannya, Ferreira menunjukkan fokus pada takedown defense. Ia bahkan mengatakan telah menghadapi banyak rekan sparring dengan gaya Dagestan secara berturut-turut. Jika Ferreira ingin menang di pertarungan kedua ini, ia harus lebih agresif, menggunakan leg kick, pressure untuk mencari KO pada ronde 1 dan ronde 2, dan harus mampu keluar dari clinch Ankalaev dengan cepat. UFC 320 tidak hanya menyajikan laga rematch yang menarik, tetapi juga menempatkan sabut leg heavyweight di tangan seorang juara yang paling pantas.
Alex Pereira menjanjikan KO, sementara Magomed Ankalaev berjanji akan menghancurkan Pereira dan akan mengirimnya kembali ke bengkel bannya. Bagaimana menurut teman-teman? Mampukah Pereira membalaskan dendamnya? Atau Ankalaev akan mengirimkan Alex Pereira bekerja di bengkelnya yang dulu? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya. No Shama. Let's go. October 4. Agora mostrou que uma construção aí, entendeu?